Hati-hati bagi para wanita, jangan terlalu sering cemberut kepada suami, karena di luar sana suami sering melihat senyum perempuan lain yang banyak. Hati-hati. Jangan sering cemberut kepada istri. Jadi harus perempuan jaga ini pandangannya laki-laki. Itu kepuasan utama. Sebagaimana Anda para istri kepuasannya adalah mendengar pujian dan ucapan, sama suami juga pandangan mata kepuasannya itu. Kita sebutkan sifat suami. Suami kemarin telah kita jelaskan sifat dasar suami. Suami sangat ingin dihormati, sehingga perempuan harus paham hal ini. Ya, suami harus dihormati dan ini harga mati. Kita telah jelaskan kemarin, apabila suami telah memberikan keputusan, perempuan jangan membantah. Dan yang perlu juga ditambahkan, jangan sekali-kali membawa laki-laki lain ke dalam kerajaan suami, baik itu pendapatnya apalagi orangnya. Jangan sampai mengatakan, "Bang, dulu ayah saya begini. Bang, dulu kakak saya, kakak laki-laki saya begini." Jangan. Itu jangan. Jangan pernah membandingkan. Ya, ini harga diri, kehormatan laki-laki langsung jatuh. Kemudian kita lanjutkan. Sifat dasar laki-laki selanjutnya adalah suami, sebagaimana yang dahulu dijelaskan. Orang-orang dahulu mengatakan sumur, dapur, kasur. Ya, kita telah jelaskan kemarin bagaimana pentingnya bagian kasur ini bagi perempuan. Penting, harus segera ditunaikan apabila suami memanggil. Dan kita tambahkan urusan dapur juga penting, sehingga laki-laki apabila pulang kelaparan, istri pengen marah-marah, pengen ngomel-ngomel, ditunda dulu. Apabila dia tahu suami sedang lapar. Jadi dikasih makan dulu, ditenangkan, suruh dia makan kenyang, baru diomeli. Ya gitu ya. Jadi jangan sampai suami lapar gitu ya, kemudian dimarah. Karena suami memang demikian, laki-laki begitu, dia kenyang dulu, harus kenyang, ini baru dia bisa berpikir jernih lagi. Demikian juga dengan urusan sumur ya, pakaiannya perhatikan. Ya, jangan sampai belum disetrika, belum apa dan sebagainya. Perhatikan. Kemudian sifat dasar selanjutnya, laki-laki secara umum laki-laki cuek, sifat dasarnya cuek. Ini perlu dipahami oleh seorang perempuan. Laki-laki cuek, sehingga kadang-kadang perempuan itu protes dengan cueknya suami. Artinya karena perempuan melihat ini dengan perasaannya, ini harus gini, tetapi laki-laki sudahlah, ada urusan yang lebih penting. Laki-laki banyak memikirkan urusan-urusan penting, nafkah, bagaimana rumah, bagaimana pendidikan anak, sehingga laki-laki terkesan cuek, padahal dia memikirkan urusan-urusan yang lebih penting. Kadang-kadang istri cuek ya, rumah berantakan ya oleh anak-anak, ya mainan di sana kecoret, terus kemudian mainan ke sana. Laki-laki kadang-kadang cuek. Yang penting bagi laki-laki ada tempat untuk baring badan. Nah, jadi mainan digeser-geser sedikit langsung baring badan, udah cukup. Kadang-kadang istri marah, kok cuek sekali. Kok abang cuek banget ini, berantakan kayak gini. Enggak, laki-laki cuek. Bukan dia cuek, tetapi laki-laki memikirkan urusan yang lebih penting, urusan lebih besar. Kadang-kadang urusan sepele dan sebagainya, itu laki-laki cuek, terkesan cuek depan para istri. Ini perlu dipahami. Kemudian yang perlu dipahami juga oleh para istri, bahwasanya laki-laki punya sifat dasar gengsi mengeluh. Atau bahkan dengan kebijakannya dia tidak pernah mengungkapkan masalah yang sedang dihadapi. Jadi para istri perlu pahami, suami datang ke rumah senyum, tenang, main-main dengan suami, bisa jadi suami itu sedang menyimpan masalah yang besar, atau ada sedang masalah besar di kantornya, tetapi suami berusaha senyum, sampai rumah berusaha tenang, berusaha tidak menjelaskan kepada istri. Ini perlu istri ketahui, makanya ingat-ingat juga omelannya dikurangin gitu ya, marah-marahnya. Suami pulang, itu kadang-kadang dia sebenarnya ada masalah besar,
di kantor, bisnisnya, tapi pulang ke rumah dia tidak ungkapkan pada istrinya. Dia berusaha tersenyum dan sebagainya. Atau terkadang bahkan para suami mudah gengsi kadang-kadang, tidak ingin jelaskan kepada istrinya. Ya, sehingga ini salah satu yang menyebabkan penelitian bahwasanya laki-laki lebih pendek umurnya daripada perempuan. Laki-laki lebih pendek umurnya daripada perempuan. Saya pribadi lebih sering mendengar berita dari sahabat-sahabat saya, bapaknya meninggal daripada ibunya. Benar tidak? Lebih sering mendengar bapaknya meninggal daripada ibunya. Kenapa? Salah satunya demikian. Laki-laki dia punya masalah, kadang-kadang gengsi dia utarakan pada istrinya, dan kadang-kadang memang sengaja disembunyikan untuk kemaslahatan. Masalah dia pikirkan, dia inikan, dia sedang sedih. Ya, berbeda dengan perempuan, masalah sedikit langsung nangis, langsung curhat pada istrinya, curhat pada suaminya, nangis, manja-manja, lega. Laki-laki enggak. Ya. Dan sifat laki-laki selanjutnya tadi sudah kita jelaskan, laki-laki kepuasannya di mata. Oleh karena itu yang perlu dipahami oleh para perempuan, para istri, dia harus cantik di rumah. Harus cantik di rumah. Hati-hati para perempuan, dia harus cantik di rumah. Dia harus perhatian dengan kecantikannya, perhatian dengan wanginya, harumnya, perhatian. Jangan sampai istilah orang Arab, gozal fil kharij wal kirdun fil bait. Ungkapan orang Arab, di luar kijang, punya tando indah, di rumah kerah. Mohon maaf, di rumah apa? Kerah. Di luar cantik, pakai pakaian bagus, kadang-kadang pakaian seksi, pakaian warnanya mencereng, wangi lagi, di rumah, keluar rumah berdandan, wangi, semua make up dan sebagainya. Itu keluar. Di rumah sarungan, pakai daster robek, pakai baju bau ketek, bau minyak minyak telon, minyak angin. Tidak berdandan, rambut acak-acakan. Di rumah libur malas mandi, seharian tidak mandi. Hati-hati, pernah laki-laki pandangan. Hati-hati bagi para wanita, jangan terlalu sering cemberut kepada suami, karena di luar sana suami sering melihat senyum perempuan lain yang banyak. Hati-hati. Jangan sering cemberut kepada istri. Jadi harus perempuan jaga ini pandangannya laki-laki. Itu kepuasan utama. Sebagaimana Anda para istri kepuasannya adalah mendengar pujian dan ucapan, sama suami juga pandangan mata kepuasannya itu. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada jamaah sekalian. Mohon maaf lebih 5 menit mengenai karakter pasangan, bagaimana kita pahami, dan ini sangat penting agar rumah kita sakinah mawaddah warahmah, saling bisa memahami antar suami istri, dan agar anak-anak kita merasakan ketenangan, kebahagiaan di rumah, dan kita bisa dengan kita sakinah mawaddah warahmah, kita bisa fokus mendidik anak kita yang merupakan harta paling besar di hari kiamat, dan harta yang kita benar-benar kita harapkan. Kalau bukan siapa lagi, anak kita. Dan semoga rumah tangga kaum muslimin selalu diliputi dengan sakinah mawaddah dan rahmah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan suami istri kaum muslimin menjadi pasangan abadi di surga selama-lamanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.